nggak pakai gaya ya. Kita pakai gaya dulu ya teman-teman ya. Bibihu Podcast, bincang hukum. Luar biasa. Ya teman-teman, sobat Adiaksasa Nusantara, hari ini episode pertama. Jadi eksklusif nih buat sobat-sobat Adiaksasa Nusantara. Hari ini tamunya juga yang paling spesial di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Iqbal SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Matu dulu Bapak. Matu dulu. Asik, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siap. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Asik, siap. Kenapa setiap saya memberikan kata sambutan ataupun pembuka selalu ada salam bahagia? Kenapa itu Pak? Kenapa? Kalau kita bahagia, pasti hidup kita sehat. Asik. Tapi kalau kita nggak bahagia, pasti akan muncul penyakit. Nah, itu dia. Berarti saya nggak bahagia nih Pak. Saya ada penyakit asam urat. Oh begitu ya Pak ya. Wah keren banget. Filosofi dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Salam sehat, salam bahagia. Keren. Oke Pak, kita mau kulik-kulik Bapak nih ya Pak ya. Kita gores-gores sedikit Pak. Untuk saya awali Pak, kira-kira boleh Bapak sampaikan ke Sobat Adiaksa untuk perjalanan karir Bapak selama ini di Kejaksaan bagaimana ya Pak? Saya ditanya sama Bu Lora nih ngeri sedep. Siapa? Takut pertanyaan nanti ada menjebak ini kan gitu kan. Rencananya memang begitu. Terima kasih Bu Lora. Siap. Ya, saya memberikan apresiasi khususnya buat Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yang sudah cukup luar biasa membuat kegiatan yang namanya podcast. Ya, belum tentu di seluruh Kejaksaan Negeri Indonesia ini ada namanya podcast. Tapi ada mungkin beberapa kejari. Harapan saya dengan podcast ini bisa mendongkrak, bisa memberikan kepada masyarakat, memberitahukan masyarakat bahwasannya inilah kejaksaan. Amin. Wajah kejaksaan. Mungkin beberapa masyarakat itu banyak yang tidak mengetahui apa sih kejaksaan. Ya, nah, betul sekali Pak. Ya, harapan saya dengan podcast ini nanti bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pemahaman bahwasannya kejaksaan itu ada dan memberikan citra yang baik untuk masyarakat. Nah, kembali kepada pertanyaan Bu Lora tadi mengenai rekam jejak Pak. Rekam jejak ya. Rekam jejak ini berarti kan dari saya mulai masuk sampai dengan saya sekarang ya. Nah, kalau ditanya kurang lebih saya itu masuk kejaksaan itu tahun 2005 sampai dengan sekarang 2023 itu berarti sudah 18 tahun ya, sekitar 18 tahun. Saya mengabdi untuk kejaksaan. Seusia saya. Aduh. Tambah 7 tahun lagi. Seusia Bu Lora ya. 18 tahun saya mengabdi untuk kejaksaan, di mana tugas pertama saya itu di Aceh. Oh di Aceh Pak. Waktu itu Aceh masih namanya Nangro Aceh Darussalam. Oke. NAT ya, NAT. Nah, di tahun 2005 itu sekitar di awal tahun ya. Awal tahun 2005 saya itu diangkat menjadi CPNS. CPNS saat itu bertugas pertama kali tata usaha yang istilahnya sekarang calon jaksa ya, itu di Kejaksaan Negeri Sigli di Aceh ya. Oh Aceh. Siapa? Jauh banget Pak. Jauh Pak. Jadi kalau cerita historinya ya, karena orang tua saya, bapak saya itu asli Aceh. Oh, asli Aceh. Ibu saya itu asli Jawa Timur tuh Ngawi. Nah, di situ orang tua saya itu pada saat mendaftar saya di Aceh, ya kan, dia berpikir saya itu nanti akan berdaftar di Medan. Saya daftar 2 nih, di Medan 1, di Aceh 1. Oh 2 ya. 2, karena saat itu kan diperbolehkan. Tetapi saya mengambil keputusan, saya coba dulu tes di Aceh. Mungkin ada peluang di situ karena saat itu saya berpikir di Aceh karena orang tua saya dari Aceh. Saya ingin membawa atau ingin supaya orang tua saya itu orang tua saya itu bangga dengan saya. Akhirnya ada anaknya yang ditugaskan di tempat kelahirannya di Aceh. Nah, di Sigli saya kurang lebih itu sekitar 4 tahun ya. 4 tahun dari saya tata usaha, kemudian saya pendidikan jaksa itu tahun 2007. Tahun 2007 ya Pak? 2007. Nah, jadi saya ini dibilang kami itu saat itu pegawai tsunami. Oh, kenapa? Kenapa pakai tsunami? Iya, Pak. Nah, 2004 itu kita
melakukan pendaftaran untuk menjadi pegawai kejaksaan. Nah, di tahun 2004 itu sekitar tanggal 20 berapa lupa saya, di Desember 2004 itu ada pengumuman siapa-siapa aja yang lulus masuk kejaksaan. Nah setelah pengumuman waktu itu saya masih ingat tuh tanggal 27 Desember 2004 kita untuk bagi yang lulus untuk wajib lapor. Wajib lapor. Ternyata di tanggal 26 Desember itu tsunami. Ya kan? Nah, biasanya saya itu karena orang tua saya orang Aceh, saya tuh tiap minggu dulu ya di 2004 itu main-main ke Aceh, ya kan. Nah di 2004 saya main-main ke Aceh karena saat itu di 27 Desember itu kita wajib lapor untuk pegawai yang lulus, ya kan. Nah akhirnya saya tidak berangkat karena tanggal 26 Desember tahun 2004 itu terjadinya tsunami. Tsunami itu walaupun itu wilayah di Aceh tapi masuk ke skala Sumatera. Yang paling berat, ya kan, termasuk Nias, Sumatera Utara ya dampaknya lumayan dengan goncangan, dengan kekuatan skala Richter gempa kan itu. Nah, di situ saya baru tahu tanggal 26 itu tsunami, ya kan. Akhirnya saya tidak berangkat. Nah, dari Medan itu ya, dari Pak? Medan, ya, dari Medan. Saya akhirnya ditunda seingat saya itu di pertengahan bulan Juni kalau nggak salah. Ada sekitar 6 bulan kemudian. Iya, di awal Juni baru kita lakukan daftar ulang karena kan tunggu settle, tunggu saat itu Aceh stabil, bisa stabil bangkit kembali karena kan banyak korban. Nah setelah dari Sigli, ya kan, saya setelah PPJ tahun 2007, ya kan, PPJ tahun 2007 saya kembali lagi ke asal daerah penempatan pertama, Aceh. Kan di Sigli. 2 tahun saya di situ, ya kan, saya pindah ke Banda Aceh. Jadi SP-kan pimpinan ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Awalnya di Kejaksaan Tinggi saya hitungan 3 bulan, di Kejaksaan Tinggi 3 bulan saya SP, kemudian saya ditarik dikarenakan satu kekurangan personil laki-laki di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Jadi ditarik nih, Pak? Iya, kebanyakan wanita saat itu, ya kan. Eksklusif dong. Iya, setahun saya di Banda Aceh, nggak berapa lama, ya kan, setahun. Alhamdulillah, ya kan, dengan amanah dan perintah, ya kan, saya mendapatkan SK, surat keputusan. SK itu saya menjadi kepala seksi intelijen. Kepala seksi intelijen. Nah, Kasintel ya, singkatnya di Kejaksaan Negeri ID Aceh Timur. Nah, di situ saya 2 tahun menjadi Kasintel, kurang lebih 2 tahun menjadi Kasintel. Tidak berapa lama, alhamdulillah saya mendapat jabatan lagi. Nah, dipercaya sama pimpinan, ya berkat Allah juga, saya masuk bergeser ke wilayah hukum provinsi lain, itu Sumatera Utara. Menjadi seberangnya ya, Pak, seberangnya, ya? Tetangga ya, Pak, ya? Menjadi Kasubag Pembinaan. Kasubag Pembinaan Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam. Saat itu Lubuk Pakam namanya. Nah, kalau sekarang kan sudah berubah mengikuti kabupaten, nama kabupaten. Lubuk Pakam saya kurang lebih hampir 2 tahun, tidak salah saya 2 tahun. Saya pindah lagi menjadi kepala seksi tindak pidana umum Kasipidum di Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, ya. Kemudian 1 tahun 3 bulan saya pindah lagi. Nah, dipercaya lagi sama pimpinan menjadi kepala seksi tindak pidana khusus Kasipidsus di Kejaksaan Negeri Batam. Oh, ini baru nyebrang pakai pesawat ya, Pak? Baru nyebrang pakai pesawat. Enggak, sekitar 1 tahun setengah saya di Kejaksaan Negeri Batam menjadi Kasipidsus. Pindah lagi saya balik ke Sumatera Utara. Menjadi Kasih Perdata. Oh, Kasih Perdata. Wah, hampir semua bidang ya, Pak? Wah, saya nikmati yang namanya semua bidang. Kasih Datun, ya kan? Kasih Datun di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kasih Perdata. 1 tahun 2 bulan pindah lagi saya menjadi kepala seksi intelijen di tempat yang dulu pernah saya menjadi Kasubag Bin, tapi sudah berubah nama nomenklatur kejaksaannya menjadi Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Oh, dari Lubuk Pakam jadi Deli Serdang, ya. Habis jadi Kasintel saya 1 tahun 2 bulan pindah lagi saya menjadi Kasih Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Riau, kurang lebih 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Nah, 1 tahun 8 bulan, tidak berapa lama. Kalau ditanya
dari jejak karir ditanya dari jabatan 7 kali saya menjadi kepala seksi. Kepala seksi. Nah, 7 kali itu saya menjadi kepala seksi, barulah alhamdulillah rezeki saya untuk menduduki jabatan eselon 3 menjadi koordinator di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Itu kurang lebih 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Nah, barulah sekarang saya menjadi kepala kejaksaan. Dengan saya. Ya, bertemu dengan Bu Laura. Panjang sekali ya Pak ya. Dari Aceh ke Sumatera Utara, kemudian Batam, balik lagi Sumatera Utara, ya ke Kalimantan Tengah, Gorontalo, ke mana lagi? Iya. Karena saya berpikir begini, ya kan, pada saat saya mendapat suatu jabatan, jabatan itu adalah amanah. Amanah dari pimpinan. Apapun jabatanmu, baik itu mau jadi kasih datun, mau jadi kasih BB, mau jadi kasih pidum, mau jadi kasih bakpin, apapun jabatan itu, terima. Nah, kadang-kadang ada mungkin teman-teman, waduh aku jadi kasih bakpin, waduh kasih BB, terima. Harus kita menerima jabatan tuh. Kalau kita merasa jabatan kita itu kita membawa happy, kita enjoy, pasti kita akan nyaman kerja. Terlewati ya masalahnya. Pasti nyaman kerja. Ya, tapi kalau sudah mindset berpikirnya itu, aduh, nggak nyaman jadinya. Maka saya alhamdulillah bersyukur dari dulu saya punya prinsip apapun jabatan itu saya membuat happy. Yang penting jabatan saya buat happy, saya buat senang, saya buat tertawa. Kenapa? Ya kan? Karena jabatan yang sudah kita terima, jabatan yang kita pangku, ya, harus kita laksanakan, harus kita jalani. Wah, ini salah satu tips juga ya Pak ya, biar sampai ke jadi kepala kejaksaan. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa Pak. Pak, apa sih kesan Bapak pada saat pertama kali ke Gorontalo Pak? Ini kan jadi jadi kepala kejaksaan negeri Kabupaten Gorontalo ya Pak ya. Iya. Kesan saya pertama itu berpikir begini, ya kan? Karena dari dulu mungkin saya tugasnya dari dulu ya, tapi ada beberapa daerah yang tugas saya itu di tempat yang sepi, ya kan, tempat yang sunyi kan gitu kan. Tapi ada beberapa daerah juga tempat saya yang ramai kan gitu kan. Awal saya kemari itu Kabupaten Gorontalo. Di mana ini cari peta dulu Mas? Di mana Kabupaten Gorontalo? Ya kan? Karena saya kebiasaan saya tugas itu di wilayah Sumatera ya Pak Sumatera, ya kan, baru keluar wilayah timur tengah sedikit tuh di Kalteng, ya kan. Ini di mana ya? Kabupaten Gorontalo nih ya. Mau nggak mau saya lihat peta. Bu Laura, saya lihat peta. Oh, ternyata Kabupaten Gorontalo itu masih satu kesatuan dan satu provinsi dengan Gorontalo. Ya kan? Alhamdulillah setelah saya sampai di Gorontalo dan menjadi kepala kejaksaan negeri Kabupaten Gorontalo, alhamdulillah saya mempunyai tim work yang cukup luar biasa. Teman-teman khususnya para pejabat eselon 4, para kasih yang mensupport, mendukung seluruh kinerja dalam arti kata bukan kinerja saya, ya kan, kinerja ini untuk kebaikan, dalam arti kata kemajuan kejaksaan agung, kejaksaan RI, ya kan. Jadi saya punya pola seperti ini, Bu Laura. Ya. Saya sampaikan ke teman-teman semua, khususnya para kasih, juga pegawai, ya kan. Kalian tuh bekerja bukan untuk diri sendiri. Kalian bekerja itu memberikan pengabdian. Pengabdian siapa? Untuk kejaksaan. Jadi kadang-kadang mindset teman-teman itu ada, wah aku bekerja untuk diriku sendiri. Salah konsep itu. Jadi datang pagi pulang. Yang penting dia datang pulang siang. Absen, ya kan. Apalagi sekarang udah ada mobile banking kan, harus pakai wajah, ya kan. Udah absen, udah nanti hilang, ya kan. Habis itu balik lagi sore absen lagi. Bukan itu ya Pak. Konsep itu salah. Konsep itu salah. Maka saya bilang sama teman-teman, konsep kalian bekerja itu kalau sudah digaji negara, berilah pengabdian yang terbaik untuk kejaksaan dan negara. Betul sekali. Keren ya Pak. Ya, kan? betul. Nah, jadilah kalian pimpinan, ya kan? Karena apa? Kepala seksi pejabat eselon 4 itu adalah pimpinan manajerial, ya kan? Begitu juga saya. Jangan punya prinsip hidup bekerja itu karena kalian selaku leader, ya pimpinan, kalian itu minta dilayani. Jangan, itu salah konsep itu. Kita kembalikan, kita melayani.
Oke. Layanilah bawahan, layanilah anggota. Itu konsep yang benar, bukan melayani, bukan kita dilayani. Luar biasa sekali ya Sobat Adiaksa, pesan dari Bapak Kajar Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo bahwa kejaksaan itu fungsinya untuk melayani ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Kalau untuk bidang-bidangnya sendiri yang ada di Kejari Kabupaten Gorontalo apa saja nih Pak? Oke, bidang itu mungkin teman-teman Sobat Adiaksa khususnya dari pihak teman-teman luar masyarakat khususnya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo ini ada beberapa bidang. Bidang itu pertama Kepala Sub Bagian Pembinaan. Oke, Kepala Sub Pembinaan ya Pak. Kasubag-Bin. Kasubag-Bin. Ya kan. Kasubag-Bin ini urusannya kepegawaian, kantor, ya kan. Nah, dia punya kantor ini. Nah, itu dia. Dia punya kantor ya Pak ya. Dia punya kantor ini. Siap ya. Kebersihan di dia kantor. Nah, kemudian Kepala Seksi Intelijen. Oke. Kepala Seksi Intelijen apa tusinya? Tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan supporting kepada bidang-bidang lain. Seperti ini tadi juga ya Pak ya? Iya. Bagian dari Intel ya Pak ya? Iya, supporting di bidang-bidang lain. Kalau Intel itu kan punya sifat mata, telinga, pimpinan. Wah, mata telinga pimpinan. Iya, ngeri nih. Dewa banget Pak, dewa. Dewa Pak, saya jadi takut minum dulu Pak. Saya jadi takut nih saya Sobat Adiaksa. Aduh, gugup nih. Alhamdulillah nih disiapin kopi sama Bu Lora. Aduh, luar biasa Pak. Gugup saya, Intel itu ternyata mata telinga pimpinan. Berarti kebetulan Pak saya staf intelijen. Oh, staf intelijen. Saya mata atau telinga Bapak ya? Iya kan. Jadi semuanya dia berhasil tidak dipuji, ya kan? Iya. Tidak berhasil dicaci maki. Nah, itu dia. Seramnya. Makanya orang Intel ini sebenarnya kalau ditanya dia tuh ada di mana-mana, ya kan? Tapi tidak diketahui orang di mana-mana. Ah, itu dia, itulah Intel. Misi rahasia. Nah, setelah Intel memberikan supporting dukungan, melakukan pengamanan, ya kan, ke dalam khususnya baik itu ke seluruh bidang, ya kan. Ada bidang pembinaan, ada bidang datun, ada bidang pidum, ada bidang pitsus, ya kan. Nah, dia ini memberikan supporting dukungan dalam arti kata bukan memata-matai ya Bu Lora ya. Jangan berpikir oh berarti Intel ini memata-matai. Tidak, ya kan? Ya. Dia harus menjadi mata telinga pimpinan. Ya kan? Nah, kalau dia keluar Intel ini, ya kan? Dia harus mengetahui dia punya kirka. Kirka itu dalam arti kata apa yang akan terjadi. Ya kan? Dampaknya apa? Khususnya bagi pembangunan pemerintah daerah. Nah, makanya saya bilang ke depan dari dulu wacana Pak Jaksa Agung, ya Pak Jaksa Agung, Profesor Dr. Burhanuddin, ya kan, Bapak Jaksa Agung, beliau menyatakan bahwasannya rubah mindset kita itu dirubah, ya kan, jangan kita itu melayani itu ke dalam, melayani keluar. Nah, sampaikan ke masyarakat bahwasannya kejaksaan itu ada. Fungsi kejaksaan itu apa? Melayani, bukan dilayani. Siap. Nah, keren. Catat ya Sobat Adiaksa. Melayani bukan dilayani apa? Mantap banget. Ada lagi bidang pidana khusus. Pidana khusus ini dia bidang yang spesial. Spesial dalam arti kata untuk dalam hal penindakan tindak pidana korupsi. Penindakan tindak pidana korupsi. Iya, tindak pidana korupsi. Jadi ya penindakan itu dalam arti kata mereka punya kekhususan namanya sudah pitsus, pidana khusus, berarti kan khusus ya. Ya, dalam arti kata di mana kejaksaan itu di dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, ya kan, di mana kejaksaan itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Benar sekali, itu dia. Kan kadang-kadang masyarakat ataupun orang awam, itu kok bisa kejaksaan itu menangani perkara korupsi ya? Mereka memahami perkara korupsi ini hanya bisa ditangani polisi dan KPK. Benar Pak. Ya kan? Makanya Pak Jaksa Agung selalu menggaungkan, ya kan? Contoh banyak beberapa kasus sekarang yang big piece kata orang kan, big piece yang ditangani Kejaksaan Agung dari Jiwasraya, Asabri, kemudian apalagi sekarang yang menteri BTS itu ya, BTS 4G kan, itu kan suatu hal yang sangat luar biasa. Dalam arti kata jangan
power pendegakan korupsi itu hanya ada di Kejaksaan Agung. Iya. Tetapi juga ayo tunjukkan, kata Pak Jaksa Agung, power itu, kekuatan itu ada juga di Kejari di daerah. Nah, itu dia. Makanya saya mendorong selalu Kasipitsus, ya teman-teman Pitsus juga, ayo tujuan kita menangani perkara korupsi bukan mencari kesalahan orang, tidak. Saya bilang itu. Tujuannya untuk membangun khususnya Kabupaten Gorontalo. Nah, yang bebas dari korupsi apa ya? Itu dia. Tadi sudah kita Kasubagpin, kasih Intel, Kasubag, kasih Pitsus. Ada lagi namanya kasih tindak pidana umum, kasih Pidum. Kasih Pidum ini tugas fungsinya adalah melakukan penuntutan. Karena itu tugas pokok dan fungsi kita selaku jaksa di kejaksaan ada namanya penuntutan. Nah, penuntutan ini adalah yaitu melaksanakan penetapan hakim, ya kan? Dari mana penuntutan ini? Berkas perkaranya ini dari kepolisian. Oh, masuk dari kepolisian. Baru ke kita ya Pak ya? Baru ke kita. Oh, siap. Nah, jadi kepolisian yang melakukan penyidikan, setelah dinyatakan berkas perkara itu lengkap P21, ya kan? Dikirim tahap 2-nya barang bukti dan tersangka itu ke kita, ke kejaksaan. Setelah kita terima, sudah dinyatakan lengkap P21 tadi, baru kita kirim lagi perkara yang kita nyatakan lengkap, yang sudah kita anggap sah, sudah kita layak, untuk kita limpah ke pengadilan. Nah, untuk dilakukan disidangkan penuntutan. Jadi mungkin teman-teman sobat-sobat Adiaksa, khususnya juga masyarakat, kita memberikan pemahaman bahwasannya ada juga tugas pokok fungsi kita itu dalam hal pidana umum. Pidana umum inilah dia. Namanya leader pemimpinnya Kasih Pidum, ya. Nah, setelah Kasih Pidum tadi ada Kasih Datun. Kasih Datunnya apa? Kasih Perdata Tata Usaha Negara. Wih, sekarang Datun ini primadona Bu Lora. Ya, primadona. Kenapa primadona? Ya kan? Di sini program dari pusat, ya kan? Di mana setiap proyek ataupun pekerjaan, ya kan, yang dari pemerintah daerah, ya kan, itu kita melakukan pendampingan. Tapi pendampingan hukum ya. Oh, pendampingan hukum beda ya Pak ya? Pendampingan dengan artis sehari-hari Pak. Iya, betul. Itu pendampingan itu lain. Pendampingan Bapak dengan Ibu. Iya. Nah, pendampingan hukum itu, ya kan, pendampingan hukum itu dilakukan pada saat kapan? Pada saat SKPD ataupun dinas terkait pemilik pekerjaan mengajukan permohonan ke kita. Oh, harus dimohonkan dulu. Iya, dimohonkan. Tetapi ya kan ada batasan. Ada batasannya. Batasan. Pendampingan hukum yang dilakukan itu hanya konteks dalam arti kata administrasi. Kita tidak masuk ke dalam kegiatan. Kita tidak masuk dalam proyek. Nah, karena kapasitas kita bukan insinyur. Nah, kita bukan ahli teknik. Tapi ahli hukum ya. Ahli hukum. Jadi apabila ada permasalahan di situ dalam arti kata butuh yang namanya LO, legal opinion, yaitu pendampingan dalam arti kata perlu LO, perlu LA, ya kan. Nah, disitulah peran aktif Datun untuk memberikan yang namanya pendapat hukum apabila ada suatu permasalahan dalam suatu pekerjaan itu dalam hal administrasi. Contoh, saya bilang tuh kan ada permasalahan dalam saat lelang, ya kan. Nah, apa solusinya? Mungkin pihak pemilik pekerjaan bisa mengajukan LO, ya kan. Nah, pada saat pembayaran ada permasalahan. Nah, disinilah peran aktif Datun untuk melakukan yang namanya pendampingan administrasi, khususnya dalam pekerjaan untuk mencari win-win solusi yang terbaik. Nah, kemudian ada lagi bidang. Nah, kita berikan pemahaman juga khususnya bagi sobat Adiaksa. Di Datun ini ada peran aktif namanya JPN. Jaksa Pengacara Negara. Oh, jaksa sekaligus pengacara ya Pak ya? Orang berpikir kan gini kan. Pengacara itu ya pihak
lain gitu kan. Iya. Pihak lain dalam arti kata mungkin ya kayak pengacara-pengacara legal yang mungkin bersidang di lapangan, ya kuasa hukum. Tetapi kita harus memberikan pemahaman batasan limitatif bahwasannya jaksa pengacara negara itu adalah jaksa yang ditunjuk oleh negara untuk mendampingi negara. Waduh, jaksa yang ditunjuk oleh negara untuk mendampingi negara. Oke, siapa? Ya, negara itu siapa? Pemerintah. Oke. Ya kan? Jadi kita hanya batasannya boleh mendampingi, melakukan pendampingan hukum itu hanya kepada pemerintah. Negara. Jadi jangan berpikir swasta boleh nggak Pak? Swasta nggak boleh. Nanti gajinya 2. Iya, namanya sudah jaksa pengacara negara kan itu kan. Benar, itu dia. Nah, yang terakhir ada namanya kasih barang bukti. Kasih barang bukti ini adalah kasih yang menginventaris seluruh barang bukti, baik itu barang bukti dari perkara tindak pidana umum ataupun dari perkara tindak pidana korupsi. Khusus ya kan? Pak. Khusus. Nah, jadi saya sudah jelaskan 5 ini, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang karena mungkin kan batas waktu ya. Kalau saya jelaskan banyak mungkin bisa berjam-jam. Iya, betul, Pak. Kan? Tapi Pak, yang menarik nih Sobat Adiaksa jadi tahu nih Pak, ternyata banyak sekali nih bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Dan itu semuanya diperuntukkan untuk masyarakat ya Pak, ya, pelayanan ke masyarakat. Pak, kasih tahu dong Pak, target Bapak nih, karena Bapak kan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Apa nih target Bapak untuk Kabupaten Gorontalo nih Pak, dalam hal pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo? Target saya ya, khususnya untuk Kabupaten Gorontalo, dari awal saya masuk kemari ya kan, saya selalu mengimbau khususnya kepada pemerintah daerah, saya akan mendukung seluruh program pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Saya akan dukung penuh. Kenapa? Dan mereka kata itu dia tadi, kita mempunyai tugas dan pokok dan fungsi ya kan, untuk memberikan dalam arti kata pendampingan hukum ya kan, untuk kemajuan untuk membangun Kabupaten Gorontalo untuk jauh lebih baik. Ya, kalau ditanya Bu Lora, saya ini kan orang Sumatera, ya kan? Iya Pak. Tapi jangan kita berpikir, oh karena Bapak orang Sumatera, jadi nggak peduli dengan Gorontalo, tidak. Ya, dimanapun kita berpijak, ya kan? Disitulah tugas kita untuk mengabdi sama negara. Wah keren ya kan? Betul Pak. Dan mengabdi untuk daerah itu juga. Benar, harus hati kita ke situ ya Pak. Iya, itu dia. Benar Pak. Benar. Nah, jadi harapan saya khususnya buat pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, ya kan? Mari bersama-sama kita membangun Kabupaten Gorontalo. Jangan ada timbul masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Oke Pak, itu tadi seputaran dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Sekarang saya mau korek-korek pribadi Bapak. Waduh, pribadi. Ini serem nih. Oke Pak, selain menjadi pimpinan, ya Bapak tadi sampaikan juga pernah jadi kasih intel, kemudian ada juga Kasubag-Bin pernah ya Pak ya, seperti itu. Sobat Adiaksa mau tahu nih Pak, pernah nggak Bapak itu mendapatkan hambatan-hambatan, misalnya ada ancaman, karena kan Bapak sebagai jaksa juga kan Pak ya, atau ada kesan tersendiri nggak Pak dalam menjalankan tugas sebagai jaksa? Kalau kita ditanya hambatan, ancaman, itu udah pernah saya dapat. Sudah ya Pak? Ya, tapi kan nggak mungkin saya omongin di sini kan gitu kan. Nanti dengar pula orang yang bersangkutan kan gitu kan. Siapa? Ancaman itu udah biasa ya, hal biasa dalam arti kata diberikan, karena kalau kita lihat urut ceritanya, saya ini kan kasih lebih dominan itu kasih intel, kasih becus dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Dari waktu saya menjabat jadi kasih intel itu, saya punya prinsip, ya kan, satu, ya kan, gak ada yang harus kita takuti, semua kita hadapi. Yang kita takutinya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama yang harus kita sayangi orang tua kita. Itu dia. Aduh, jadi rindu mama bapak. Halo mama bapak. Iya, Sobat Adiaksa keren banget ya Pak ya. Oh begitu ya Pak, berarti ada aja ancaman. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Pasti ada. Kalau yang paling berkesan Pak, kira-kira pernah nuntut orang sampai hukuman mati atau yang lainnya Pak? Saya paling berkesan itu waktu menjadi kasih bisus atau kasih pendidikan, di mana saya merasa keberhasilan seseorang itu apabila
dalam hal suatu penanganan tindak pidana khususnya korupsi itu berhasil dan terbukti. Oke, ada kepuasan Ada tersendiri, kepuasan tersendiri. Kenapa? Saya bilang itu berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu membuahkan hasil yang terbaik. Itulah keberhasilan seseorang. Begitu dia menangani suatu tindak pidana, ya kan? Nah, kan ada waktu, batasan waktu dalam hal penanganan perkara tindak pidana. Alhamdulillah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu membuahkan hasil yang terbaik. Terbukti perkaranya. Iya. Wah, itu cukup luar biasa kebanggaannya. Itu dia Bu Lora. Siap. Iya. Oh begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Sebenarnya saya mau lebih panjang Iya, Pak. iya. Nah, yang terakhir nih Pak, tadi kan Bapak concern ke pidana khusus ya Pak Iya. ya, terkait pidana korupsi seperti Iya. itu Pak. Kasih tips nih Pak ataupun saran, anjuran kepada Sobat Adiaksa supaya nggak main-main nih Pak sama yang namanya ya tindakan-tindakan gratifikasi ataupun korupsi lainnya Pak. Ya, baik. Buat Sobat Adiaksa, dalam hal penindakan korupsi, saya selalu menyampaikan ke pemerintah daerah khususnya bahwasannya kita tuh punya tugas pokok dan fungsi dalam hal penindakan, dan juga ada tusi dalam hal pencegahan, ya kan. Catatan saya bekerja dengan baik dan benar, karena suatu kegiatan, suatu pekerjaan itu pasti ada keuntungan, ya kan? Tetapi keuntungan itu disesuaikanlah dengan aturan-aturan yang berlaku, ya kan. Kenapa? Kalau kalian bekerja dengan baik, ya, bekerja dengan sempurna, pasti akan membawa kenyamanan dalam hidup. Ya. Makanya saya bilang, khususnya pemerintah daerah, ya kan, saya tidak sungkan-sungkan, saya juga tidak akan segan dalam arti kata apabila ada oknum ya melakukan suatu tindakan pidana korupsi, saya akan tindak. Wah, keren. Tegas ya Pak. Itu dia. Tegas ya akan Saya ditindak Pak. Wah, itu keren. dia akan tindak. Tindak ya Pak. Siap, itu. Saya juga ditindak ya. Wah, keren banget ya Sobat Adiaksa, pesannya bahwa ya hati-hati nih dalam bekerja. Setiap orang punya keuntungannya Pak. Iya, Kayak ini betul. saya jadi artis nih. Oke Pak, terima kasih banyak Pak buat waktunya. Sama-sama. Dan teman-teman Adiaksa pasti pada melek hukum nih Pak Siap, ya. siap. Nanti lain waktu saya undang lagi ya Pak ya. Tapi tadi belum ditanya loh, Apa itu Pak? keluarga loh. Oh iya benar ya. Nanti kalau ditonton sama istri saya ini nanya, Oh iya, apa siap. itu Pak Kajari nggak punya keluarga katanya. Saya mancing Pak, mana tahu Bapak lupa. Iya kan? Boleh Pak, Iya. sharing Pak untuk keluarga Pak. Ya, alhamdulillah saya Siap. sampaikan ke Bu Lora dan teman-teman Adiaksa. Sampai saat ini, Oke. insya Allah ke depan, Oke. ya, dari awal saya lakukan pernikahan, istri saya itu cuma satu. Oke, tercatat ya Pak. Cuma satu tercatat. Tercatat. Tercatat di KUA, sama tercatat di apa namanya daftar Sipil, Pak. daftar apa kejaksaan. Kejaksaan, Istri saya oh satu, ya, siap. ya kan. Nah, jadi istri saya satu, insya Allah jangan sampai ada lebih lah, gitu kan. Jangan sampai kan. Jangan sampai. Satu aja cukup, ya kan. Anak saya itu alhamdulillah sepasang. Sepasang yang pertama itu sekarang usianya 13 tahun. Itu sekarang SMP mau naik kelas 2, ya kan? SMP ya Pak. SMP kelas 2. Kemudian yang kedua itu anak saya itu perempuan, ya. Sekarang mau naik SD kelas 2. Yang seusia saya nggak ada ya Pak. Nggak ada udah. Saya pengen nih Pak. Kalau seusia Bu Lora berarti saya udah tua dong. Oh iya ya. Wah, iya nih, just information juga buat teman-teman Adiaksa bahwa Pak Kajari termasuk kepala kejaksaan yang termuda nih Pak. Ya. Keren banget. Pasti akan menginspirasi Sobat Adiaksa Amin. untuk jenjang karir ke depan. Amin. Wah, luar biasa Pak. Siap, Terima kasih siap, banyak siap, Pak siap. untuk informasi hari ini. Ada nggak quotes Bapak? Ada quote saya itu begini loh. Berbuatlah baik, bekerjalah dengan baik, ya kan. Jangan berpikir dalam suatu pekerjaan itu dilayani, tetapi melayani. Dilayani bukan melayani. Iya, Keren, iya. luar biasa. Iya, kan? Tepuk tangan ya. Oke Sobat Adiaksa, jangan lupa ya subscribe, like untuk video ini dan tunggu episode selanjutnya. terima kasih. BBU Podcast, bincang-bincang.